ketemu lagi di Offside Duo. Gimana weekendnya Offsider? Apakah tim-tim kalian bisa menangkan pertandingan atau justru membuat kalian harus menangis di goa dan malu ketemu teman-teman di hari Senin dan juga sekarang hari Selasa? Sama gue Panji Siriono, ada juga Raja terakhir atau Raja kegelapan Coach Yasin, dan juga ada anaknya Glenn Sugita, ada Glenn Joshua. Hello haters, I'm back. Setelah 2 minggu hilang, 2 minggu hilang. Gue tadi siaran TPJ sendiri kan. Iya. Paling nggak bisa. Jadi gue sendiri, terus gue bilang, biasanya kan sejam. Iya. Tadi cuma 30 menit. Oh. Karena gue bilang sendiri, udah ya guys cukup ya. Gue mau taping Offside Duo, gue bilang. Semoga Glenn gak ikut. Gue baca lagi nih. Lu bacanya kan. Itu lucu lagi anjir. Ya, setelah 2 episode gak ada, di saat Arsenal tidak tampil bagus, sekarang Arsenal menang, muncul lagi Glenn kan. Momennya selalu pas itu Glenn muncul. Tapi gue kemarin minggu lalu absen bukan karena Arsenal kalah ya. Ya, paham. Yo. Klarifikasi Ya, dulu itu. biarlah dia yang Iya. yang menilai gitu ya. Betul, iya. Anjing klarifikasi bangsat. Iya. Oke, kita mulai dari kemenangan Arsenal yang membuat mereka sedikit lega, dan juga Arteta sangat selebrasi yang sangat ekspresif sekali dengan kemenangan 1-0 ini, dengan gol yang berawal dari skema set piece juga Eze yang berakhir dengan cedera juga. Ada positifnya dan negatifnya. Gimana Glenn sebagai pengacara Arteta dan juga Arsenal melihat kemenangan Arsenal yang nggak nyaman sama sekali, even dari statistiknya juga, dari golnya juga gitu. Ini berkali-kali SG-nya di bawah 1 kan. Yoi. Tapi di luar dari permainan secara hasil ini hasil yang sangat dibutuhkan untuk Arsenal. Dan Arteta sendiri selebrasinya menggambarkan memang Arsenal sekarang ini butuh kemenangan. Karena masalahnya bukan di game plan ada masalah, cuma pada akhirnya mentality itu yang menjadi masalah utama. Dan menjelang menghadapi Atletico di UCL, menurut gue ini kemenangan yang sangat penting sih untuk mentalitas Arsenal. Dan kalau lihat dari corner kick, ya memang itu kan memang kelebihan Arsenal di musim ini kan. Dan sebelum gol dari Eze itu ada 2-3 kali percobaan yang memang skemanya tampaknya udah dipersiapkan untuk itu, karena di 3-4-5 pertandingan terakhir Arsenal udah nggak bisa cetak gol lagi dari corner yang biasa dilakukan sama si Saliba dan Gabriel. Ya, jadi menurut gua di luar dari permainan dibandingkan City, gua lebih menilai ketika melawan City Arsenal lebih meyakinkan ketika bermain gitu. Namanya bagus lawan City. Mainnya bagus lawan City. Bahkan kemarin itu walaupun lebih cair, lebih open, cuman Newcastle-nya juga kita tahu di musim ini juga, di akhir musim ini nggak gitu bagus kan. Apalagi lini depan mereka juga Eddie Howe sendiri ngomong dia butuh striker tambahan di masa transfer mendatang. Jadi menurut gua ya Walter Made nggak dimainin Walter Made. Dan ini kan katanya dia ngehapus ngehapus tulisan Newcastle-nya di Instagram ya kan. Jadi memang Karena udah mulai dicadangin terus. Dia milih Osula kan udah nggak pernah dimainin. Iya tuh main Ya, itu yang ketahui tuh siapa? Pengurus Bayern Munchen. Bayern Munchen. Oh, karena dia beli dengan harga mahal. Karena ditawarin 40 jutaan kan. Iya. Terus dinaikin sampai 70-80 juta. Iya. Dia bilang ya udah ambil aja gitu. Nah sekarang lu baru tahu Walter Made seperti apa. Tapi jangan senang dulu, karena striker Arsenal juga kemarin Victor Gyökeres ada momentum. Bentar. Ini si Eze sama Havertz cedera keluar loh. Iya, Havertz cedera. Ya, jadi ntar mau pasang siapa lu lawan ATM? Nah, Gyökeres. Walaupun Eze bilang katanya dia cuma ketarik kan, dan itu cuma untuk mengantisipasi lah. Precaution ya. tapi lawan Atletico sih kalau lo belum fit banget sih keras sih lawan Atletico. Kalau lo belum fit agak resikonya akan lebih panjang sih. Gimana Coach, lu ngeliat lawan Newcastle kemarin? Ini poor banget sih menurut gue dari goal expectation-nya, terus dari Arsenal permainannya. udah dari kapan susah cetak gol. Betul. Even dengan pemainnya cukup, tapi menurut gue dengan masuknya Saka, menurut gue akan menjadi sedikit booster sih. Enggak, apakah Saka goal getter? Enggak juga. Tapi ada dia lah sebenarnya berubah kemarin. Tapi goal getter dua musim terakhir Coach. Ya. Arsenal nggak punya goal getter di 2-3 musim terakhir. Betul. Saka yang memang jadi andalan ya. Ya, cuman musim ini kan nggak bagus juga. Iya, tapi pergerakannya kemarin cukup bikin repot. Termasuk yang terakhir kan corner dari dia kan. Iya. Nggak cuman musim ini kan nggak bagus. Saka mau Odegaard kan gone musim ini. Justru yang bangkit kan pemain lainnya. Ganti-gantian juga itu pun nggak ada yang konsisten. Paling better secara statistik malah Trossard sebenarnya kalau di depan kan dibanding itu nggak konsisten. Itu pun juga nggak konsisten. Eze juga 10 gol, tapi kalau lihat 2 dari hat-trick. Kalau lu lihat golnya si Arsenal musim ini itu kan cuma selisih 3 gol banding City kan. Iya. Artinya City yang punya Cherki, yang punya Haaland, yang punya apa,
kok bisa Arsenal bisa cetak sebanyak gol, tapi rata-rata itu kan dari awal sampai paruh musim. Habis itu menurun kan Menurun. Iya, benar. produktivitasnya. Iya, iya. Nah ini yang repot. Ini yang sudah gua antisipasi. Ini salah satu kenapa gue bilang Arsenal nggak bakalan juara. Kalau poinnya sama, City itu lebih produktif Iya kan. dan mereka punya pemain Haaland. yang punya nilai tambah gitu loh, pemain bintangnya. Salah satu Haaland, salah nama Cherky lah yang lagi on fire kan. Iya. Walaupun Yang- Arsenal sebetulnya kan secara pertahanan lebih, walaupun City lebih bagus secara ofensif, tapi pertahanannya lebih bagus Arsenal sih coach di sampai dengan pertengahan musim. Iya sampai dengan pertengahan musim. Tapi habis itu Arsenal unggul 12 poin ya, atau 9 poin? 9. 9 poin? Hampir ya makanya hampir 12 kan 11 sampai 10 sempat kau dia. Iya, Tembus 10 lah. Oke. Hilangnya itu di mana? Sampai ke salib. Dua Kan bulan baru 2-3 bulan, 2 bulan terakhir ini. Iya. 2 bulan terakhir. Ya artinya Arsenal lagi nggak baik-baik aja. Dan ini udah gua antisipasi. Tapi coach menurut gue akan pressure sekarang akan ada di City sih. Ya enggak. Karena City Gua nggak setuju. City itu punya 2 laga tunda coach. My friend, City itu nggak juara pun masih oke. City itu udah sering juara. Sekali-sekali mereka nggak juara, nggak ada masa, nggak ada yang protes. Enggak, ini Arsenal kalau nggak juara, Ya. ngambek lagi satu dunia. Ngerti nggak? Arsenal lebih jarang, udah nggak pernah lagi juara sih. Justru sekarang tekanan itu ada di Arsenal karena mereka udah sangat dekat. Iya, sama Tekanan ada di Arteta sama kesabaran defense-nya kepada Iya. Arteta sih. karena udah sangat dekat. 3 kali runner up itu pressure. Ini bisa ke 4 kali. Betul. Cuma kan ini dari 4 laga ini sebetulnya Arsenal lebih fokus pada diri sendiri mereka. Ketika mereka sudah bermain dan 3 poin, sedangkan City masih punya cadangan Nggak penting. pertandingan, itu Nggak lebih penting. lebih Kagak, pressure, coach. kagak. Lu salah besar kalau ngomong begitu. Pressure itu coach. Gak ada pressure buat City, believe me lah. Lu lihat lawan satu match ini, merem 2-3 gol mereka menang. Anjing. Beneran. Soton kemarin berat loh. Coach. Berat sih. Kemarin Berat kemarin, bukan kemarin Nggak semudah itu dia mengalahkan Soton kan Iya. pada akhirnya. Arsenal malah di-kick sama Soton. That's why dan kita lihat City di musim Dan- ini kan Dan at the end of the day, mereka kan lolos. Memang gak gampang, tapi lolos. Lu lihat, sampai menit 60, itu cadangan semua yang diturunin sama Pep. ya setuju itu. Iya kan? Ya. Nah Arsenal gak bisa melakukan itu, Arsenal- dan gak lolos pula. Arsenal setengahnya dicadangin persiapan buat Champions League, Iya. tapi kalah sama Southampton. Gak lolos kan intinya. Iya, iya. Lu ngomong apapun, minimal kalau City dibutuhkan lolos. Kalau lu bilang pressure di City, sama sekali enggak. Kalau City enggak juara, emang ada yang peduli? Enggak ada yang peduli. Karena semua fokusnya ke Arsenal. Beban itu di Arsenal. Ya walaupun sebenarnya secara gengsi buat Pep ini pukulan besar sih kalau dia nggak juara ya, karena 2 tahun beruntun gak gelar Liga tuh menurut gua buat Pep pukulan telak Baru juga. 20 tahun ya. Ini 22 tahun loh. 2 tahun dia 2 tahun. Cuman buat Pep kan yang mah standarnya selalu hampir tiap tahun Oh juara. iya betul. 2 tahun beruntun. Cuman fans City dan manajemen juga Iya, tahu. iya, Ini betul. lagi pergantian generasi. Betul. Jadi nggak ada pressure. Dia udah nabung Iya. kredibilitas. Pressure-nya itu bener pure di Arsenal. Coach tapi gini loh, lu ada beberapa momentum di pertengahan musim kemarin ketika City udah bermain duluan, Arsenal tuh punya beban untuk bisa menang agar bisa perlebar jarak. Kalau sekarang kan ketika Betul. Arsenal udah main duluan dan dia menang, itu Enggak. seenggaknya Enggak. lebih relief coach. Lu salah. Asumsi kita bagi liga ini 38 dengan 3 period. Period awal 12 match pertama bebas nggak ada beban. Oke, di mana period pertama City itu bereksperimen. Oke. Period kedua udah menengah. City udah mendapatkan kira-kira pemain yang dia inginkan. Dia coba Marmus berapa kali, Cherky bahkan dicadangin dan lain-lain. Akhirnya di period Arsenal masih menang kalah lah. Masuk period 3 Arsenal jeblok, turun terjun bebas. Kenapa? Mental. Ya itu gue setuju kalau Habis menang. bensin Mental. dan cedera. Sementara City lu lihat period ketiga 12 match atau berapa match setelah 12 24 Nggak pernah match 25 sampai sekarang. Lihat. Gak pernah kalah dia di Liga. Seri doang paling ya. Ya walaupun dia masih ada kehilangan poin kan. Ada kehilangan poin. Ya ada kehilangan poin betul. Cuman kita tahu semua Pep, itulah kenapa gue jauh lebih percaya Pep daripada Arteta. Pada saat mereka harus ambil poin, they win the game. Momentumnya pas menurut lo. Ini udah diperhitungkan sama Pep. Pep ini bukan kemarin sorry. 9 tahun 7 juara itu bukan kebetulan. Tapi kalau gue melihat dari ini, menurut gue dibanding tahun-tahun sebelumnya,
Arsenal punya chance yang sama kuatnya, hampir sama kuatnya lah dibanding tahun-tahun sebelumnya. Karena Iya, ini kan udah sisa 4 pertandingan kan. Kalau sebelumnya kan Arsenal nggak pernah semepet ini. karena squad City menurun kekuatannya, Betul. squad Arsenal lebih bagus. Betul. Dan kekuatannya. peluang City buat kejegal pun even itu seri itu ada menurut gua karena lebih masih ada lawan Bournemouth, Betul. masih ada lawan Everton. Di atas kertas Betul. lebih ada. Makanya Tapi at the end of the day ujungnya Pep lagi. pada akhirnya sih menurut gua penentunya itu apakah Arsenal bisa sapu bersih apa enggak. Kalau Iya. Arsenal nggak bisa sapu bersih sih nggak usah muluk-muluk mikirin sisi gol dulu deh. Nextnya Sapu lawan bersih dulu. siapa? Arsenal tuh lawan Fulham, West Ham, Burnley sama Palace. Dan- Palace dan- kemarin- Fulham, West Ham, full team bisa menang belum tentu. West Ham fight untuk degradasi loh. Iya. Coach, tapi City sendiri juga masih akan main tuh dalam 7 hari itu masih ada 3 pertandingan Betul. karena partai tunda. Tapi squad mereka masih bagus. Mereka Secara nggak ada quality enggak sih menurut. mereka nggak punya Champions League ngaruh itu. Lawan Atletico juga menurut gua lawannya Tapi mereka masih Tough sih. masih punya FA Cup, Coach. Iya. Final kan? Hanya final doang. Itu cuma 1 match. Ya final itu dan final kali yang membuat akhirnya ada partai tunda yang harus mereka mainkan di jangka waktu yang pendek, Coach. Oh, Sedangkan iya, lu betul. melihat kualitas dari second line-nya City kemarin lawan Southampton kita lihat 60 menit ketika dimainkan di cadangan itu nggak sekuat Iya, betul. starting 11 ya. Iya. Iya. Sekarang gue tanya, berapa match seorang pemain bola bisa main dalam seminggu? 3. 3 maksimal. Oke, ini cuma 2 kali loh. Seminggu 2 kali, midweek, weekend, midweek, weekend. Apa nggak bisa? Bisa. Iya. Bisa banget. Bisa banget. Kenapa? Kalau soal pressure, City jauh lebih canggih daripada Arsenal. Tapi kalau secara fisik belum tentu. Arsenal yang dimainin itu juga kok. Iya juga sih. Dan sekarang udah ada cedera Arsenal juga kan. Itu juga kok. Apalagi sekarang ada cedera. Pasang siapa lagi? Apakah sempurna fit? Enggak juga. Makanya gue bilang secara chance menurut gue sekarang bener-bener imbang yang menentukan mentalnya Arsenal dan Arteta nih bisa nggak naik level Nah, menghadapi. Tapi masih ada di tangan sendiri kan. Iya. Arsenal sendiri mereka kan Sebenarnya Oh iya. sebenarnya menghadapi tangan sendiri juga enggak karena kan kalau lo lihat satu game lagi gitu, let's say selisih golnya pasti City akan ada Nah, di atas Arsenal Itu. kalau City menang ya. kalau lu bicara di tangan sendiri, every game lu harus menang. Menurut dengan- gue sama sekarang udah bukan ada megang keunggulan juga Arsenal. Kalau lu bicara di tangan every game lu harus menang 3 goal difference. Nah iya itu Iya. masalahnya Nggak enggak. bisa. Masa dari kemenangan kemarin tuh juga tidak membuat Nggak Arsenal bisa, bisa yakin betul. bakal sapu bersih semua. Di era terakhir 12 match terakhir itu drop dan itu udah bertahun-tahun seperti ini. Ya, sebenarnya Makanya masih ada fans Arsenal yang percaya kayak lu dan fans Arsenal lainnya. Ya untuk gue ajaib aja Enggak, tapi kalau emang karena lu optimismenya dibandingkan tadi Panji udah ngomong kan di Iya. awal dibandingkan lu 2-3 musim terakhir ini adalah yang paling paling bagus. good. good enough. Still not good enough, Glenn. Ya, tapi paling bagus dibandingkan 2-3 pertandingan Itu di teori. musim terakhir. Coach. Itu teori. Enggak. Di musim lalu dengan itu lu di dengan game week dana 30 udah 1,2 selesai. miliar nggak ada itu alasan, Glenn. Nggak ada alasan itu. Menurut gua ya gua tinggal lihat di atas kertas aja. Iya, Di- ntar di musim lalu lu kesingkir di game week berapa, sekarang lu masih Iya. 4 pertandingan dan lu masih ada Iya. peluang untuk ya, juara. menurut gue ya peluangnya di situ. Peluangnya masih ada. Penentunya ya di situ lo bisa mengalahkan mental lo yang selama Iya. ini cupu apa Walaupun enggak. secara tren kurang ya. Iya, itu dia. Secara tren bukan di anginnya bukan di Arsenal gitu. Dan Cuma masih ada secara Liga peluang Champions masih juga ada. kan. Secara Iya. keseimbangan Liga Champions itu susah. Sekali lagi peluangnya di atas kertas Iya. doang. Ini kan kayak sama kayak Inter tahun lalu gitu. Lo punya Liga Champions, punya Liga sama-sama head to head dua-duanya. Udah mulai ada pemain cedera, akhirnya nggak dapat semua kan Inter. Nggak dapat semua. Nah ini Arsenal gimana nih Ini membaginya? masih 4, harusnya cuma 2. Iya, makanya Arteta akan dilihat di sini kualitasnya sebagai pelatih yang bisa bawa Arsenal to next level. Atau ya udah stuck di sini aja. Walaupun gue sekali lagi bilang karena lawannya Pep ya, gue tetap apresiasi itu. Karena kalau lawannya bukan Pep ya mungkin Arsenal udah juara gitu musim ini. Karena Pep memang one of a kind lah. Iya. Oke, itu dia dari Arsenal yang masih berhitung. Tapi kalau lawan Atletico Madrid coach di midweek ini, Gue kandang Atletico dulu kan? Enggak, gue bilang nggak menang atau kalah, tapi gue bilang Arsenal yang lolos. Oke. Jadi mungkin di match baru, mungkin di match kedua nggak tahu. Atas dasar, maksudnya kenapa lu yakin Arsenal lolos? Karena kan Dari permainan, secara produktivitasnya agak berantakan. Enggak. sekarang. Atletico kalau unggul, mereka tuh biasa nyerang di babak pertama. Mereka parkir bis bertahan. Ya, kalau udah unggul dulu ya. Ya. Dan gue nggak pernah percaya dengan tim yang jadi parkir bis jadi juara. Tapi kan lawan Barcelona kemarin bisa bikin Barcelona kartu merah 2 kali Kartu kan. merah, ya itu kan lebih error individual Iya. error lah. Ya karena sebenarnya karena menurut gua karena karena taktikalnya Simeone bisa head dari Hansi Flick yang Enggak lah, mainnya gue nggak setuju. Itu terlalu naif sih menurut itu gua. pure
tactical error, individual error, dan yang kena itu kan bocah-bocah. Enggak, coach, kalau individual error 2 pertandingan menurut gue tactical error sih jatuhnya. Karena dua kesalahan yang identik loh. Itu kan karena lu bermain sangat risiko sangat tinggi kan berarti. Ya karena Ya ini kalau misalkan individual karena lu nggak bisa kontrol emosi lu kan. ya iya, tapi Karena kalau begitu. kalau tactical lo lebih aman buat pemain muda lo yang masih belum terlalu mateng ya. Iya. Ya itu kan menurut gue buat Hansi Flick terlalu idealis lah. Hansi Flick nggak punya pilihan lain masalahnya. Bisa Nggak kalau banyak pilihan. Kalau dia main lebih narik ke belakang tanpa Itu bukan gaya Iya, Barcelona. Nggak bisa Barcelona main kayak begitu. Tapi Arsenal akan bahaya loh coach ketika lu bertemu dengan tim-tim yang parkir bus di musim ini. Kerasa banget, kesulitan banget ketika mereka bermain melawan tim parkir bus dan juga Mereka itu parkir kalau udah menang. Oh, kalau unggul. Kalau nggak unggul nggak parkir, dan di situ peluang Arsenal untuk cetak gol terlebih dahulu. Dan gue direct footballnya tuh yang sedikit hati-hati counternya. Tapi tim ini gue nggak begitu impress dengan ATM ini. Duh, kalau backnya Lenglet mah bisa lah. Iya bisa. Arsenal bisa kok. Bisa lah. Tapi Arsenal SG dari 45 pertandingan terakhir di bawah 1 semua coach. Iya. Karena mereka nggak ada pressure di sini. Beda sama di PL. Lu terakhir lawan Sporting gak ada pressure. Lu Oh iya, tapi lawan cetak Sporting gol di juga. Sporting karena rankingnya di bawah Arsenal. Tahun lalu menang 5-1 loh. Walaupun ini sebetulnya lawan Atletico juga kan di penyisihan menang 4-1 juga kita. Oh iya, tapi ATM secara ranking kan lebih bagus Ya, daripada kalau Sporting ibarat Inter aja harus menang lawan Sporting. Kasarnya begitu. Anjing. Iya kan? Iya. Nah ini ada Atletico Madrid lawan Arsenal akan menentukan juga seberapa serius Arteta menghadapi laga ini dan juga akan menyisakan membagi pemainnya di Premier Gue League. bilang lolos, Arsenal lolos. Entah itu di match pertama kedua ya, tapi lolos ke final. Gimana Glenn lo menuju live reaction kita besok? Feeling gue lolos, cuman gue agak worry sih karena selain di lini depannya kemarin tuh Newcastle sebetulnya ada peluang dari dia tuh selalu di 3 pertandingan terakhir. Ada Wisa tuh. Ada Zubimendi tuh jadi titik lengah tau gak? Iya. Lu ketika one on one sama tengahnya tim lawan itu selalu kecolongan. Ya udah bilang. Di awal pertandingan kemarin Zubimendi salah lagi tuh. Emang gitu. Untungnya Raya menurut gue salah satu penyelamat, dan kalau misalnya ditanya siapa player of the year-nya Arsenal musim ini, menurut gue Raya layak sih buat diberikan title itu gitu, karena ya berapa kali melakukan save vital yang membuat akhirnya Arsenal Enggak sih. bisa menang sih. Player Siapa of lagi, Coach? Timber. Come on. Timber for sure. Kalau Timber full season gue setuju. Tapi Ya. ketika Enggak. Timber Ke Timber pada saat dia main, kan dia selalu always perform. ya gue setuju kalau attacking. Iya. Cuma Raya menurut gue juga salah satu kiper yang ini Rai kebetulan nggak cedera aja. konsisten coach. Ya, tapi konsisten sih emang. Konsisten ya. Iya. Gak gampang sih. Walaupun Rice tangan menurut gue layak, cuman ternyata di 5 pertandingan terakhir juga lumayan nurun ya secara permainan si Rice tuh. Jadi ya emang Timber, tapi kalau dari full season ya ternyata Timber secara fitnya nggak bisa sampai full season. Oke, dari Liga Champions lainnya juga ada PSG lawan Bayern Munchen. Lu bilang siapa yang lolos? PSG. Gue somehow ngelihat Bayern sedikit lebih unggul untuk bisa lolos. Tapi gue pengennya PSG. Gue bilang Munchen lolos. Kenapa? Lebih solid dari segala sisi, penyerang bertahan, lebih punya tactical. PSG menurut gue lebih ngandelin skill individu. Tapi skillnya sangat efektif coach. Skillnya sangat efektif, betul. Tapi namanya skill individu bisa aja nggak efektif. Contoh pas lawan Chelsea di kejuaraan friendly match antar klub itu, penting nggak? Iya. Jadi nggak selalu main bagus juga. Dan di Liga pun sering keteteran sama Monaco, kalah loh 1-3 nggak salah. Gue ngelihat tuh kalau Sama Lyon atau sama Monaco. Lyon ya 1-2. Jadi nggak sedahsyat itu. Iya. Gue bilang Munchen kemarin 3-0 ketinggalan lawan Mainz, menang 4-3 dong. Iya. Itu udah beda different. Munchen is different, itu benar-benar dari segala segi. Gue ngelihat di bawah Kompany mirip Munchennya di bawah Hansi Flick. Ya, cuman gue agak menyaksikan dari sisi defense. Kemarin lawan Madrid pun dia diekspos banget kan. Kalau misalkan Mbappe-nya lebih itu kan gacor. dari individual errornya Neuer. Iya. Nah ini kan 2 maksudnya kali loh.
Iya, tapi dia juga punya pemain-pemain yang bisa membuat error itu juga. Dembele yang bisa melakukan pressing, terus juga Iya, iya, Kvaratskhelia. Jadi menurut gue ini akan tight game Tapi banget. Donnarumma sering error juga Iya, kalau iya. di press. Tapi ada Donnarumma, Savonos sekarang. Oh iya. Terbokep sekarang. Nah, kalau PSG gue ngeliatnya justru dari pertahanan sama juga. Bedanya adalah kalau si Munchen itu punya gimmick sama si Pavlovic yang bisa cukup rapat. Nah, di gelandangnya PSG ini nggak ada yang benar-benar secara individual kuat secara defense. Defensif ya. Itu yang Iya. agak Lu menentukan lihat menurut gua. depan. Kane, Musiala, Iya. Luis Diaz, Olise. Agak ngeri itu makanya. Mereka untuk gue bukan tim yang ngandelin skill doang. Ini as a team mereka Iya, iya. kompak lebih bagus daripada Dembele, Kvaratskhelia maupun Due. Tapi emang secara pressingnya PSG lebih bagus. Itu Makanya dia nih, dan etos kerjanya menurut gue PSG juga lebih oke sih coach. Enggak. Enrique merubah itu di musim lalu. Gue bilang sih Setiap bahkan Dembele yang tahu di Munchen di Barcelona. di Barcelona kayak malas-malasan kayak apa. lu nggak bermasalah bisa kayak apa. bandingkan Lu lu melihat nggak bisa Dembele bandingkan di- Dembele zaman Barcelona sama PSG lah, beda lah. Tapi itu kan bisa dirubah secara attitude coach. Cara dia bermain, cara dia defensif, cara dia pressing itu kan Salah. kelihatan. Dembele itu berubah pada saat dia menikah, bukan karena Enrique. Dia di Barcelona, dia ngaku tiap hari dia main game sampai subuh, sehingga bodinya rentan cedera. Semenjak dia menikah, dia udah hidup normal as a profesional, dan itu bukan karena Enrique. Tapi sebagai pelatih menurut gue akan ada efeknya juga sih. Kelihatan di dalam lapangan karena gue inget banget Arsenal ketika lawan PSG di musim lalu, Dembele itu sangat ini. PSG musim lalu luar biasa, I agree. Yes. Dan Ya. ini secara tim Musim nggak banyak ini berubah. jauh salah, performa yang berubah. Mereka manusia Glenn, bukan robot. Walaupun kemarin ketika lawan Madrid kelihatan banget dong. Mereka musim lawan ini Chelsea. performanya Chelsea. jauh berubah. Nggak sedahsyat tahun lalu. Tahun lalu itu gila gua akui. Tahun ini nggak sebagus itu. Tahun lalu di paruh kedua, karena di paruh pertama juga mereka Juga keteteran. keteteran. Betul, iya. Dan sama kan di musim ini juga. Nggak juga. Kalah Lyon terbaru loh. Dan mereka kalah 5 coba kali lihat, seri. 5 kali kalah loh. 2 kali seri. Tahun lalu nggak ada cerita kayak begitu. Nggak sedahsyat itu sekarang. Selisih berapa poin? 6 poin doang. Iya, sama dari Lens Walaupun pula. lu- Iya. Ligue 1 lu ya tetap mereka akan dominan sih coach pada. Oh ya betul. Cuman nggak sedahsyat itu. Iya, iya. Nggak sedahsyat musim lalu. Makanya gue berani bilang Munchen yang lolos ke final. Gue juga tadi kalau ditanya kalau di leg pertama ini menang siapa, gue kayaknya akan jagoin PSG. Tapi kalau untuk lolos, kayak dari faktor pemain-pemainnya yang lebih tim dan juga experience, ada Kane dan segala macam, kayaknya Munchen lebih ahead lah. Karena secara head to headnya juga Even Munchen di kandang belum tentu PSG menang. coba lihat head to headnya tuh. Wah, Selalu ketat sih. Liga Champions kalah nih tapi di kandang. Iya, belum tentu PSG menang besok. Kita lihat FIFA lah, dunia antar klub FIFA. Munchen ngeri tuh. Tapi kompani hebat sih gue bilang. Iya, lumayan Huh? lah. Ya karena Justru kompani lebih cocok untuk gantiin Pep. tapi karena dia juga skuadnya bagus sih coach. Bagus, Dibanding iya. yang eranya sebelumnya tuh iya. dapat Luis Diaz, dapat Kane tuh gila Eranya sih. Tuchel lah, eranya Iya, apa sih ini? Kovac. Kovac, Nagelsmann aja nggak begitu nyaman kan waktu Iya, di iya. Bayern Munchen. Oke, itu dia dari persaingan di Liga Champions yang kita juga akan ada live reaction di hari Rabu dan juga Kamis, dua pertandingan semifinal itu, leg pertama dan juga leg kedua yang pastinya hanya di ATS jam 1:30 dini hari. 2 hari beruntun ya. 2 hari berontak anjing, begadang deh tuh. 2 minggu beruntun juga Iya. minggu depannya lagi anjir. Sementara juga ada Lagi. jangan lupa bahas tim yang berhasil melangkah ke ke final juga, Chelsea. Gimana dengan pelatih McFarland? Kenapa nggak lu pakai pelatih ini aja dari awal, nggak usah pakai Rosenior gitu? Kalau ujung-ujungnya bisa punya peluang trofi loh di bawah McFarland. Apalagi waktu Lawan siapa kemarin? Leeds ya? lawan Oh ya, Leeds. Tapi itu juga empot-empotan sih. Peluangnya Bang banyak. itu pertandingannya. Tapi Enzo menurut gua bener-bener menurut gua ngaruh ya di Gue Chelsea. akui, kemarin main bagus Enzo. Sering coach di Chelsea itu. Enggak. Kalau lu bandingin sama Palmer, Gue nggak. Oh, Enzo kemana-mana. kalau itu gue setuju. Cuman dia bukan pemain yang bisa ngangkat tim ini. Tapi kemarin main bagus. Itu Tapi gue setuju. emang dia game changer menurut gua. Maksudnya dia sering. Paling stabil lah di musim Palmer, ini. iya, salah satu itu. Chelsea. Tapi is not enough untuk. Tapi kalau harganya overprice, gue setuju. lu lihat, Iya kan yang lainnya Kacrut, Garnacho lah, Neto, Joao Pedro lihat tuh depan kotak penalti ngapain tuh, nendang-nendang nggak jelas.
XG-nya cuma Kacau sih. 0,38. Ini kacau sih. 0,38 XG-nya Kacau. Chelsea. Tapi ya kalau dia bisa juara sih, menurut gue pelipur lara Ini dan dahaga banget sih. Sama Enzo yang kalau kalian bilang termasuk salah satu yang bagus, sama gue bilang Szoboszlai. Pada Szoboszlai Iya sih. bagus di Liverpool, something wrong with your team. Berarti yang lainnya parah. Iya. Salah gitu. Karena kalau yang lain bagus, Szoboszlai tenggelam. Nah ini juga sama. Iya. Pada saat Enzo jadi pemain yang terbaik, lu nggak main Champions League. Tapi kalau lo bilang game parah, kan juga sebenarnya kalau lihat satu sisi semifinal juga itu Glenn. City juga gak nyaman menang lawan Southampton. Artinya kan untuk di fase ini ya, untuk bisa maju final juga wajar gak sih kalau tim gak nyaman untuk bisa menang final? Bel, Sini tim London juga nih. ya. Tapi jujur secara permainan ya, Chelsea ya memang kan kita sering bahas nggak konsisten banget musim ini kan. Cuma kalau lihat pertandingan kemarin ya memang ini bukan kemenangan yang meyakinkan buat mereka gitu. Tapi dengan pergantian pelatih Rossenior, dan gua baca di mana gitu, nggak ada satupun pemain yang mengucapkan selamat tinggal terhadap pelatih ini. Itu artinya kan ada something wrong dengan hal itu kan. Terakhir kan dia nyalain pemainnya juga. Buat apa lu diselamatin? Lu dapat 24 juta men. Iya Nggak memang. perlu selamatan kok. Cuma kan ini maksudnya I don't care. Pada- Kalau perlu satu Chelsea benci sama gue, fine aja. pada akhirnya kan artinya menunjukkan locker room-nya kan ngeriset gitu. Emang nggak ngerti Secara ya. mental, secara psikis ini lembaran baru buat Chelsea, walaupun pada akhirnya ini kan secara struktur tim tuh tidak dirubah oleh si pelatih Sama, Carragher kan. Sama dengan kayak waktu Carrick ngambil MU di awal kan? Berubah dong. Enggak dong. Kan dari 3-4-3 jadi 4-4-2. Walaupun pemainnya nggak banyak dirubah. Berubah lah, Dan- jauh lah. Dan Glenn, ini, dari 3-4-3 ke 4-4-2 jauh lah. Carrick jauh lah. enggak. Amorim jauh lah Maksud anjir. gua secara permainan mereka lebih happy kan. Lu sering Iya. Oh iya jelas. Iya. Karena dirubah sistemnya. ya. Dan ya sama sih, Enggak, kalau ini enggak Cuma dirubah. template anjir sama ini. Kalau ini enggak dirubah. ini plak ketipe kan. Cuman satu pemain, dua pemain doang yang dirubah. Iya, Kalau secara iya. skema sama persis lah anjir. Di bawah Maresca, di bawah Rossenior, Iya. di bawah ini enggak berubah. Gini semua. Ya, cuman perbedaannya Ruang gantinya berubah. Ruang ganti. Ruang Di bawah ganti berubah. Maresca pemain lebih happy. Iya, iya. Di bawah Rossenior sama sekali enggak happy. Iya. Nah, sekarang gua enggak tahu di bawah ya Enggak lah, ini mah sementara lah. di bawah ini pemain juga udah lah lu Nggak enggak usah baik mungkin. cincong biar kita main sendiri lah. Ini gak akan Udah lu gitu. pegang U21 aja lah lu. Sisa 4 pertandingan sama Iya. game final doang ini mah. Nah juga ada satu Liverpool kemarin yang juga menang, tapi secara XG jauh juga lawan Palace. Tapi buat Liverpool yang selalu kalah lawan Palace sebelumnya, sedikit relief lah. Lawan Iya. Palace dia bisa menang, tapi secara XG 3 match secara, beruntun menang loh Liverpool. iya. Tapi secara XG secara possession kalah jauh sebenarnya Iya, dari iya. Palace ya. Lu menurut lo musim depan Isak sama Wirtz bisa menjadi udah habis belum waktunya secara adaptasi dan waktunya mereka membutuhkan Ya, next year mereka harus rutin itu. stand up. Next year definitely Liverpool harus jadi title contender. Tapi kalau pelatihnya sama, menurut lo akan Dengan pelatih yang sama. bisa tetap. Mereka juara dengan pelatih yang sama kok. Iya, tapi kan belum ada Isak, ada Wirtz. Ya sekarang mereka harus membuktikan dua pemain itu. Atau pelatihnya yang membuktikan bisa apa enggak pakai mereka ya, karena Iya. kalau di awal musim ternyata nggak Dan bagus bisa, dan gue rasa tahun depan mereka harusnya udah oke ya. Iya. Dan lu nggak ada salah ngaruh juga itu. iya salah sama Robo udah nggak ada. Iya, itu plus point itu nggak ada salah. Robo menurut gua kehilangan besar sih, karena kalau dia Setuju. Kayak setengah tahun awal ya, masih oke loh. tapi oke-nya gini coach, Iya. lu sama Robo di prime-nya buset dah jauh Gue banget. setuju. Sama gol kemarin tuh gila Dan Robo. feeling gue mereka harus ambil Back kiri. ekstra wingback kiri kanan. Iya, Kiri iya. kanan dia Iya. sama kan. Lu Sama. Arnold kan berapa Iya, kali benar. jadi pemecah kebuntuan. Frimpong nggak bisa lu Frimpong nggak andelin bisa juga. apa-apa. Frimpong bukan. Dan Salah digantiin siapa ya? Frimpong. Iya, bisa Frimpong di sana yang Secara ada. quality enggak lah. Maksudnya enggak bisa nyamain lah coach. Ya mainnya lebih ke sistem jatuhnya. Harus ngandelin sistem yang bisa membuat Nah, Frimpong mungkin nggak bisa. tapi bisa ngasih supply buat Isak. Betul. Karena salah nggak bisa ngasih Salah itu. nggak bisa. Skillnya nggak ada betul. Cuman dia bisa Tim player. Karena kalau gue ngeliat berkali-kali Isak maupun Lebih keras. Ekitike, banyak pemain-pemain sayap tuh nggak ngasih supply yang enak atau crossing yang enak buat tipikal striker nomor 9. Karena kan Salah tipikal inside forward, Gakpo tipikal inside forward yang pada akhirnya mereka akan memberikan shooting sendiri dibanding ngasih crossing-crossing yang memanjakan striker kayak Isak sama Ekitike. Jadi menurut gue kalaupun ada Frimpong di sana ataupun siapa Wirtz ditaruh di kanan, itu justru akan bisa lebih memudahkan striker-strikernya
bisa lebih hidup harusnya ya. Tapi pertanyaannya Isak bisa nggak menjadi pemain yang mencetak 20-30 gol? Karena itu menurut gue jadi salah satu syarat tim untuk juara kan. Tahun Iya. depan harusnya bisa. Menurut gue bisa sih. Tahun Kalau depan harusnya bisa. kalau pelatihnya bisa ngasih ini ya, nyuplai buat dia, karena gue pernah bahas di offset 2 awal-awal waktu dia beli Isak. Ada tren waktu dia pindah ke Newcastle tuh sama 6 bulan pertama jelek. Orang banyak mengkritik segala macam, tapi setelah ada pendekatan dari Eddie Howe, termasuk dari pendekatan permainan, ya akhirnya Isak bisa hidup lah cara permainan, karena dia emang slow starter. Dan apalagi kan musim ini banyak cedera. Yang justru yang gue agak khawatir Wirtz sih. Si Wirtz bisa apa enggak? Dia itu di Castle udah biasa ngandelin counter. Betul. Sekarang dia harus berubah. Dia harus adaptasi. Ya sebenarnya kan Liverpool juga banyak counter sebenarnya ya. Cuman banyak counter yang akhirnya dicoba sama inside forwardnya untuk nyoba sendiri, nggak ngasih supply buat strikernya. Karena Isak menurut gue secara etos kerjanya bagus, dia Iya, buka ruang ke pinggir juga. Gue bilang dia bisa. Gue bilang Liverpool tahun depan itu salah satu title contender. Harus beli back sih tapi. Iya harus beli back baru. Oh ya, pas beli back gitu. Karena- mereka tahu lah. Karena pairing enggak, ya masalah tahu apa enggak, mau apa enggak itu masalahnya coach. Kan FSG kita tahu. Harusnya mereka punya duit juga kan. Itu dia Van de Konate kan udah ngasih kuat itu. Cadangannya bye, nggak ada lagi cadangannya. Oke, itu dia dari La Liga sementara Madrid juga kejegal. Barcelona makin nyaman. Selesai ya, udah habis ya dari lama ya. Glenn, Selesai. selesai ya Madrid ya. Nir gelar 2 musim beruntun. Project Mbappe gagal apa enggak nih? Atau menurut lo Project Mbappe tahun depan bisa? Mbappe stay, Arbeloa stay. Perez yang out lama-lama. Lebih kuat Mbappe pada Perez lah lama-lama nih kayaknya. Tapi ya Barcelona oke lah. Perez blunder besar yang dia lakukan, pecat Alonso. Dia nggak invest di back juga sih. Backnya Huijsen nanggung gitu belinya. Tapi nggak cuma Harusnya itu terlalu sih. mudah lah. Iya, makanya Nggak nanggung. bisa ngandelin. Dia nggak punya back leader lagi sekarang. Sama kayak Barca nggak bisa ngandelin Kubarsi terus. Iya. Dan nggak ada pemain senior di Madrid secara yang Ada. kaptennya kan Valverde kan. Rudiger, Kurang Militao. lah coach. Dulu tuh masih ada Modric, masih ada Sergio Ramos Iya, yang bisa jadi iya, leader iya, yang bisa nekan ego-ego para pemain Enggak, bintang gitu. sekarang kan. memang kualitasnya emang jelek. Ya sekarang Mbappe leadernya udah mau nggak mau. Iya. Lo harus emang kalau punya Mbappe. Kaptennya Mbappe kan? Iya sekarang udah presidennya udah Enggak, bukan dia- kapten. Presidennya Mbappe sekarang. Valverde. Valverde ya. Ya artinya ketika lu Mbappe yang jadi leadernya, lu butuh sosok pelatih yang Iya. kuat buat Nah, itu. buat bisa ngarahin ini tim gitu. Karena ya susah sih kalau misalnya kita ngomongin Lu pikir di usia umur 27 di sepak bola itu udah prime age. Lu pikir mau diarahin lagi? Iya. tapi secara ego Tapi kalau pelatih yang bisa megang sih menurut gua bisa ya. Manajemen yang bagus. Harus bisa. nama besar sih. Itu dia. dan Xabi menurut gua nggak sebesar itu buat Ya, buat megang Madrid. Iya, iya. Itu agak repot ya. Dan dia apalagi Arbeloa. Iya, Lebih parah lagi. Emang ada berapa pelatih yang bener-bener nama besar yang bisa Udah pegang gak banyak Madrid sih? sekarang. Udah gak Nggak banyak ada. sekarang. Bukan gak banyak, kagak ada. Ya kan isunya ada Mourinho Klopp. balik lagi. Ya tolol aja, ribut aja ntar sama Mourinho lihat aja. Klopp. Klopp. Klub mana mau pegang Madrid? Why not? Maksudnya kenapa? Lihat ego kayak Oh, begitu iya sih. mana mau? Iya. Lu pikir dia nggak ngelihat? Apalagi secara mainnya dia gegen Pada pressing. saat Xabi Alonso dipecat, gosipnya Klopp ke Madrid. Iya. Tahu Klopp bilang apa? Udahlah fokus ngurus tim lu aja sendiri. Ini selesai sih Lu buat pikir Klopp mau ke Madrid? 2 tahun. Selama Perez kayak begini, nggak akan ada pelatih bagus ke Madrid. Iya. Ya artinya dia harus nyari pelatih yang bisa megang, yang bisa memaksimalkan pemainnya, membuat pemainnya merasa nyaman dan keluar kemampuan terbaiknya tanpa membuat Ji, secara ini teknikal udah rigid. ego tinggi semua Ji, susah Ji. Iya, tapi kalau ego tinggi bisa keluar performanya kayak gitu, coach. Ya, akhirnya kayak zaman Ronaldo Brazil zaman dulu juga begitu kan. Itu dia makanya kan lu butuh leader di lapangan dan leader di ruang ganti kan. Artinya Itu. pelatih sama pemain senior itu yang dibutuhin, dan Mbappe itu bukan tipikal pemain kayak Sergio Ramos, bukan kayak Modric yang bisa Nggak ada, low, memang itu nggak dia, ada. itu Ini dia. memang nggak ada. Nggak akan ada. Memang ya akan jadi leadernya Mbappe. Tapi zaman sekarang nggak ada pemain kayak Ramos, nggak ada pemain kayak Modric maupun Kroos. nggak ada. Emang nggak ada. Apalagi That's kalau why lu harus bermain dengan sistem. Iya. Ya kalau main dengan pelatih yang punya man management dan bisa Iya. buat pemain bintangnya ego tinggi, keluar kemampuan Yang jelas terbaiknya. bukan Arteta. Itulah nggak mungkin dia pegang Mbappe. Ya itu dia, sementara di Italia sedikit aja update-nya. Inter ketahan, Milan seri, boring game seperti biasa. Milan Juve Tapi 0-0. next match bisa juara Inter kan? Bisa juara. Ini udah Udah 10 poin. 10 poin. Kalau next match menang, Ya satu kemenangan lagi lah. iya Ya sebenarnya iya benar 9 poin ya. 9 poin udah mau juara. Next match terserah skor yang lain. Pokoknya Inter menang, Inter juara.
Cuman yang lagi rame kan belakangan lagi muncul itu ya skandal katanya si Gianluca Rocchi yang head of wasitnya katanya memberi apa favor buat Inter dengan wasit yang disukai oleh Inter di musim lalu. Tapi hasil akhirnya Inter kalah. Dan menurut gua gimana sih? Lu favor tapi Internya nggak menang tuh gimana konsepnya gitu kan? Nah, tapi katanya itu bukan Internya yang akan diserang, tapi gimana si Rocchi-nya yang katanya mengatur wasit untuk bisa disesuaikan dengan tim yang menyukai wasit itu. Tapi gua nggak tahu belum. Pokoknya ada 3 poin yang menjadi bahasan 3 pertandingan itu, yang Inter lawan Bologna, Inter lawan apa, sama lagi Udinese lawan apa, nggak ada Internya. Gue mau lihat Como menang. Kamu menang kemarin kan? Lawan Napoli. Menang Oh, lawan Napoli ya. Terus Juve terseok-seok. Juve lawan siapa? Oh, Inter lawan Parma ketemu Cifu nih. Juve kita Verona, Enggak, Verona katrok. bisa. Menang lah Juve. Milan juga Luka Modric cedera tadi kemarin, jadi kasihan. Ketemu Sassuolo. Masa soal Jaizes anjay. Cetak gol. Aji itu selisih golnya jauh banget ya Inter sama Iya coy. 49. Ya Milan apa itu menangnya cuma 1-0, 2-1, 1-0, 1-0. Malah yang paling dekat Como 3-1. Iya, Como karena mainnya sangat-sangat agresif, Ya, emang open banget ya. walaupun tetap aja jauh ya secara produktivitas ya. Ya itu dia dari Serie A, nggak akan update banyak-banyak karena yang gua nggak nonton. Kau bicara soal selisih gol. Coba Fed kasih tabelnya La Liga. Barcelona ya. Ya. Lu lihat. 87 gol hampir berapa itu? 50. 57. 43. Enggak, bukan. Sama siapa? Produktivitas banding Madrid. 87 iya. Hampir 20 gol loh. Iya. Dan mereka itu punya Bellingham, Arda Güler, Mbappe, Vini masih ketinggalan 20 gol. Itu yang banyak cuman Mbappe-nya doang. Kalau Barca mah Second line-nya justru nyetak. kolektif semua. Ketinggalan 20 gol sama Barca. 19 gol. 19 ya? Apa? Atau berapa? Siapa? Madrid sama Barca. Ya 19 gol poin, kan? Ya. 19 poin. 19 Oh, gol. beda golnya. Produktivitas. 20. 57 sama 27 tuh. 19. Itu goal difference. Oh, lo yang jumlah gol. Produktivitas. Ya, jumlah golnya 87 6 ya ya. 19. 19. 19 bisa selisih 19 gol. Iya. Ya karena dia kan Mbappe sentris. Kalau Iya. Barca kagak. Even ada Gila. Lamine Yamal. Lu punya Bellingham, Iya. punya Vini, punya Güler, Vini jadi Brahim player. Diaz, punya siapa lagi lu? Ya Brahim Diaz mah nggak Enggak usah lah, dihitung itu lah. Mbappe, Vini aja lah. Ada Guler juga nggak dihitung lah anjir, Iya, mainnya bener. begitu loh. Barca punya Lewandowski umur 37. Bahkan jarang main, banyak cederanya di awal-awal doang. Tapi punya Ferran Torres Lamine jago anjir. Yamal tuh Lamine cedera. Yamal. Cedera, Kemarin nggak main ya? cedera sampai akhir Akhir musim. musim Deg-degan juga buat Piala Dunia dia. Bisa potensi nggak main Piala Dunia dong. Kejar-kejaran. main. Kejar-kejaran. Tapi kayak kemungkinan dia akan ngejar buat Piala Dunia itu. Ya, itu dia. Jangan lupa saksikan live reaction HTS nanti Liga Champions semifinal leg pertama dan leg kedua di era Rabu dan Kamis. Nanti subuh. Subuh ya, jam 1:30 dini hari kita akan mulai. Dan jangan lupa berikan saweran-sawerannya biar HTS jalan terus live reactionnya. Ya. Thank you Coach, thank you juga Glenn. Thank you, bye-bye. Bye bye.